Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Gustiani. Saya kelas 7 ESC dengan NIM 18172011009. Salah satu kawasan industri di Desa Dauhan Wetan, Kecamatan Kedung Banteng, yakni ada usaha yang didirikan oleh Ibu Sri dengan nama Sri Bakeries and Pastries Purwokerto. Usaha ini didirikan pada tahun 2015 dengan total karyawan 6, namun saat ini masih aktif hanya 3 karyawan. Tetapi pada saat ada pesanan yang membludak seperti di musim lebaran, Ibu Sri memperkerjakan karyawan dengan sebanyak mungkin karena mengejar setoran. Jadi usaha ini fokus pada bidang keripik, yaitu ada 3 jenis keripik. Yang pertama ada keripik Manggaran, yang kedua keripik pangsit, dan yang ketiga ada keripik akar kelapa. Masih bersama dengan saya Melia Gustiani. Di dalam ekonomi industri itu ada pendekatan struktur perilaku kinerja pasar industri atau SCP, yakni merupakan salah satu pendekatan dalam mempelajari ilmu ekonomi industri yang menggunakan paradigma struktur, konduk, dan performance, yang merupakan pendekatan klasik tapi masih sering diterapkan oleh pelaku industri atau perusahaan. Adapun komponen struktur perilaku dan model kinerja bagi organisasi industri ada beberapa, yakni yang pertama kondisi dasar atau permintaan dan penawaran, yakni terdapat permintaan konsumen, produksi, elastisitas permintaan, teknologi, substitusi, bahan baku, pengaruh musim, serikat pekerja, tingkat pertumbuhan daya tahan produk, lokasi, banyaknya pesanan, skala ekonomi, metode pembelian, dan lingkup ekonomi. Yang kedua ada struktur pasar. Apa sih struktur pasar itu? Jumlah pembeli dan penjual, hambatan untuk perusahaan baru, diferensiasi produk, integrasi vertikal, dan diversifikasi. Yang ketiga ada perilaku pasar, yang terdiri dari iklan, penelitian dan pengembangan, perilaku harga, investasi pabrik baru, taktik legal, pilihan produk, polusi, merger, dan kontrak. Adapun yang keempat ada kinerja, harga, efisiensi produksi, alokasi efisien, modal, ekualitas produk, kemajuan teknis, dan keuntungan. Yang kelima ada kebijakan pemerintah, yakni termasuk peraturan pemerintah, hambatan masuk, pajak dan subsidi, investasi, intensif kerja, dan kebijakan makroekonomi. SCP adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara struktur pasar industri berdasarkan tingkat konsentrasinya dan perilaku pasar industri yang mempengaruhi kinerja keuntungan pasar industri. Jadi struktur pasar menentukan bentuk persaingan pasar. Selanjutnya akan menentukan bagaimana perilaku pasar menghadapi persaingan tersebut, lalu menentukan tingkat kinerja pasar. Kemarin itu kami yang sudah melakukan kunjungan industri ke tempat Sri Bakeries dan Pastries Purwokerto yang berada di Desa Dauhan Wetan, Kecamatan Kedung Banteng, yang bertepatan di RT 1 RW 1 di depan lapangan Dauhan Wetan. Di sebuah rumah, Ibu Sri mendirikan usaha ini pada tahun 2006, jadi sudah sekitar 15 tahun. Dan produk unggulannya itu merupakan keripik. Ada 3 keripik, yakni stik, pangsit, manggar, akar kelapa, dan lain sebagainya. Dalam bentuk keripiknya ini didistribusikan berupa bal-balan. Satu bal itu seberat 2 kilo seharga 37.000, dan juga yang seperempat ukurannya dengan harga ekonomis Rp7.500. Nah, penjualan ini meningkat hanya pada saat ada hajatan, nikahan, dan lebaran ataupun hitanan.
jumlah pegawai saat ini hanya 3 orang. Jadi awalnya itu 6 orang, tetapi karena pandemi sekarang hanya bertahan 3 orang. Tetapi jika sedang membludak, misal di musim lebaran ataupun hajatan, itu karyawannya sampai 11 orang. Dan karyawan ini diambil dari sanak saudara maupun tetangga terdekat, karena untuk memberdayakan masyarakat agar lebih produktif. Adapun jam kerjanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Selain dengan keripik yang andalan tersebut, sistik, pangsit, manggar, Ibu Sri juga menerima pesanan berupa kue kering ketika ada lebaran dan ketika ada orang yang memesan gitu ya. Jadi selain 3 itu bisa macam-macam, misalnya di dalam hajatan itu kan banyak ya yang aneka macam sajian kita ya ketika kita kondangan gitu ya. Nah itu biasanya orang Dawan Wetan dan sekitarnya itu memesannya pada Ibu Sri. Jadi segala macam makanan ringan bisa dipesan oleh beliau itu. Lalu pada saat pandemi ini, satu itu berkurangnya salas pegawai, yang kedua berkurangnya penjualan. Jadi sistem penjualan Ibu Sri ini didistribusikan, itu dikirimkan ke gudang-gudang. Adapun tempat gudangnya yakni di Dawan Wetan, di Pageraji dan di Singasari, lalu ke sales dan warung. Nah, bagaimana sih cara ikut menjadi sales gitu ya? Ibu Sri itu selalu membuka lebar terhadap orang-orang yang ingin menjadi sales dalam mengambil produk beliau gitu ya. Jadi informasinya itu berawal dari anaknya. Jadi anaknya ini punya usaha sebuah toko dan berbagai macam counter di cabang mana-mana gitu ya. Nah lalu kan itu pergi ke toko-toko tuh. Nah terus orang-orang yang ingin menjadi sales itu dapat infonya dari anaknya seperti itu. Tetapi ini juga yang menjadi hambatan dari Ibu Sri, karena hanya menaruh kepercayaan gitu ya. Nah dalam kenapa bisa berkurang gitu ya, karena kebijakan pemerintah itu yang membatasi agar kegiatan masyarakat itu tidak ada kegiatan gitu ya, ataupun tidak ada hajatan, tidak ada hitanan, walaupun sekarang sudah agak longgar. Untuk sistem gaji karyawan itu dibayar mingguan dan sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Maksudnya ada tarif yang memang Ibu Sri sudah tetapkan, tetapi ketika dalam pelaksanaannya itu menghasilkan lebih dari bali yang ditargetkan, nah maka itu juga mempengaruhi gaji karyawan. Nah, adapun hambatan-hambatan yang dirasakan oleh Sri Bakeries dan Patris Purwokerto ini, yang pertama, harga bahan baku yang mengalami kenaikan, sehingga ketika ada kenaikan minyak dan lain sebagainya, harga jualnya itu dinaikkan sebesar 3.000 per bal. Yang kedua, sales yang mengambil barang namun tidak kunjung bayar, jadi kerugiannya itu totalnya mencapai 20 juta. Nah, karena sistem kepercayaan itu, jadi ketika sudah mengambil barang lalu didistribusikan ke gudang tapi tidak balik, jadi menghilang. Sudah diproses dalam hukum tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Yang ketiga, tidak ada legalitas usaha atau legalitas usaha yang belum sah seperti PIRT dan lain sebagainya, karena kurangnya informasi dan lambatnya respon dari pihak pemerintah. Sebetulnya sudah diurus sampai 3 kali, tetapi tidak ada tindak lanjutkan. Jadi cuma izin dari desa. Adapun kekurangan dari Sri Bakeries and Patris ini yakni manajemen yang kurang baik dan hanya mengandalkan kepercayaan kepada sales-sales yang membawa produk tersebut, sehingga semisal harusnya untung malah jadi buntung gitu ya. Tetapi baiknya dari Sri Bakeries and Patris ini, yang pertama mengangkat tetangga dan sanak saudara untuk dijadikan pegawai. Yang kedua, beliau mencari
berkah dalam usahanya. Jadi mengambil untung sedikit tetapi berkah, meskipun dalam sistemnya masih belum baik. Demikian profil kunjungan industri dari Sri Bakeries and Pastries Purwokerto dan beberapa pemaparan dari materi perkuliahan ekonomi industri. Mungkin itu saja, sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.